Berikutnya adalah cara pemakaian alat nebulizer dan juga prosedur pemberian terapi nebu. Sebelumnya kita akan mereview dulu ya. Jadi fungsinya nebulizer itu apa sih? Ya. Jadi fungsinya adalah mengubah obat cair menjadi uap atau aerosol agar mudah dihirup ke saluran pernafasan untuk membantu mengatasi gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, atau PPOK. Adapun persiapannya adalah yang pertama tentunya selalu ya, cek advis dokter dan juga resep obat-obatan yang diinstruksikan oleh dokter tersebut. Kadang-kadang ada nebulizer itu yang tidak memakai pulmicort ya, kadang-kadang hanya Ventolin aja atau salbutamol ya. Jadi pastikan teman-teman mereview obat apa yang diresepkan oleh dokter. Kemudian berikutnya untuk persiapan alat, kita harus memastikan nebulizernya berfungsi atau tidak ya, dengan cara cek fungsi sebelum berangkat ke pasien. Dan alat-alat yang disiapkan selain nebulizer adalah pastikan ada nebulizer set ya, biasanya di situ ada selang penghubung ya, dan juga sungkup ya atau masker yang terdapat chamber atau tabung kecil untuk menampung obat nebulizer. Kemudian SPED ya 5 cc, kemudian cairan NaCl atau normal saline, kemudian obat-obatan nebulizer itu sendiri, dan juga sarung tangan bersih atau APD jika diperlukan. Dan kemudian bengkok ya sebagai alat apa ya, tempat sampah kecil gitu ya, yang kita harus selalu bawa gitu ya. Biasanya kita pakai bengkok. Mungkin untuk setelah ngambil obat kita taruh sepetnya itu di bengkok supaya safety. Selanjutnya prosedur nebulizer. Yang pertama adalah hand hygiene. Kemudian kita memasang sarung tangan bersih ya. Saya kira sarung tangan bersih ya cukup, tidak perlu steril ya, kecuali kalau misalnya pasiennya infeksius ya. Kemudian kita posisikan pasien duduk tegak ya, dalam hal ini volar atau bisa juga semi volar ya kalau misalnya tidak memungkinkan untuk duduk tegak. Kemudian sebelum prosedur kita menginstruksikan kepada pasien, melatih pasien teknik nafas dalam. Jadi kita instruksikan bahwa nanti selama prosedur itu pasien akan menghirup uap ya dari dalam hidung kemudian mengeluarkannya lewat mulut ya seperti nafas biasa. Kemudian sambungkan nebulizer pada selangnya dan selang nebulizer pada masker sungkup yang kita pasangkan kepada pasien. Masukkan obat ke dalam tabung nebulizer dengan menambahkan larutan NaCl atau normal saline ya sesuai kebutuhan. Biasanya di situ chambernya itu ada kayak pembatas garis gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan setelah obat diberikan kemudian campurkan dengan normal saline sesuai dengan garis yang ada pada chamber atau tabung itu. Lalu setelah itu menyambungkan selang nebulizer pada sumber oksigen atau mesin nebulizer dan menyalakan alat dengan menekan tombol power. Oke, setelah semuanya selesai, kita pasangkan sungkup kepada pasien, pastikan tidak ada ini ya, kebocoran ya. Jadi pastikan hidung dan mulut pasien itu semua tercover dengan sungkup pasien tersebut. Kemudian anjurkan sekali lagi pasien untuk menghirup uap dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut sampai obat atau uapnya habis. Ya, jadi di sini edukasi pasien sangat penting ya. Walaupun kita melakukan di awal, di tengah, is okay ya. Yang jelas pastikan pasien itu paham dengan apa yang kita harapkan. Kemudian observasi keadaan pasien selama terapi. Beritahu pasien jika tindakan telah selesai dan matikan mesin. Evaluasi hasil pemberian nebulizer. Terakhir kita harus merapikan alat seperti biasa ya, pastikan alatnya itu bersih ya, jangan berserak. Jangan juga ditinggalkan begitu saja di samping pasien ya, harus kita rapikan, kita bersihkan ya. Kita tempatkan kembali pada tempatnya.
Oke, dan juga pasien juga kita rapikan, ya. Terakhir, kita lepaskan sarung tangan atau APD jika kita menggunakan APD, dan kemudian jangan lupa hand hygiene.